Lu udah kerja banyak, meeting banyak, rapat sana sini, kerjaan banyak, sibuk banget sampai nggak punya waktu untuk istirahat dan refreshing. Tapi kerjaan juga nggak selesai-selesai. Welcome to Goldion/Goldital. Let's start it with a thought. Oke, assalamualaikum sobat sedap golden people. Selamat datang di Goldion bersama gue Ova Rafiki, entertainment kreator, teman yang siap menemanimu untuk produktif dan berkembang melangkah bareng agar menjadi orang yang berbakat, bermartabat, dan bermanfaat. So, buat teman-teman yang mau melangkah bareng, monggo di subscribe. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seseorang mengelola dan mengerjakan suatu pekerjaan. Dan mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan itu identik dengan sibuk dan produktif. Dan sibuk dan produktif ini tidak berlaku hanya untuk orang yang terlihat sibuk karena mungkin melakukan banyak proyek atau mungkin kerja kantoran. Ini juga berlaku bahkan bagi kita mahasiswa atau pelajar, atau bahkan yang bukan pelajar tapi memiliki kerjaan, karena hampir setiap orang tuh punya kerjaan, punya masalah, punya kegiatan. Dan setiap orang punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah atau kerjaan tersebut. Maka dari itu, konteks dari sibuk dan produktif ini adalah cara kita menerima, mengelola, dan menyelesaikan suatu masalah, job desk atau task list, dan apa hasil atau output dari pekerjaan yang kita kerjakan tersebut. Sibuk dan produktif itu sama-sama memiliki kerjaan, cuman perbedaannya terletak di 3 poin. Yang pertama, cara mengatur sistem kerjanya. Sibuk itu tidak memiliki sistem yang teratur, sehingga tidak memiliki alur kerja yang tersusun. Dia nggak tahu kerjaan ini layak untuk kita kerjakan atau tidak bisa mengetahui berapa waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan satu pekerjaan ini, berapa banyak kerjaan yang bisa kita terima, karena orang sibuk tuh tahu kelemahan-kelebihannya, tapi dia nggak tahu kapasitas dirinya, kapasitas kerjaan yang bisa ia kerjakan itu berapa banyak gitu. Sehingga kerjaan yang masuk itu tidak terkontrol dan masuk begitu saja tanpa difilter. Jadinya effort yang dikeluarkan pun besar tanpa tahu nih bakal berguna apa enggak, sehingga hasilnya cenderung belum tentu sebesar dengan effort yang kita keluarkan. Sedangkan produktif itu memiliki sistem kerja yang teratur. Kerjaan yang diterima itu bisa diukur dan difilter apakah ini bisa dikerjakan atau tidak, dan bisa membantu untuk mencapai goals-goalsnya kita selanjutnya. Sehingga output yang dikeluarkan itu relevan dan bisa membantu kita untuk achieve goal-goals kita selanjutnya dengan input yang lebih hemat, lebih efisien, lebih minimal. Dengan input yang efisien, jadinya effort yang dikeluarkan pun, sumber daya berupa tenaga, waktu, uang, mungkin materi yang kita keluarkan itu bisa minimal, bisa lebih efisien dengan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, cara mengatur prioritasnya. Produktif itu memiliki fokus, rencana yang tertata, dan mengerti esensi dan tujuan dari setiap pekerjaan yang ia kerjakan. Sehingga mereka tahu yang mana yang paling penting, yang mana yang harus diprioritaskan. Dengan kita tahu yang mana yang kita prioritaskan, maka kita tahu yang mana kita kerjakan lebih dulu dan yang kita fokuskan. Kemudian ada pula rencana yang tertata, artinya setiap hari kita sudah bisa mengalokasikan kira-kira berapa waktu dan tenaga yang kita butuhkan hari ini untuk mengerjakan pekerjaan A, besok untuk pekerjaan B, C, atau besoknya lagi D, E. Jadi sudah terjadwal, tertata. Sedangkan sibuk itu cenderung gegabah, tidak memiliki fokus dan rencana yang tidak teratur. Semuanya digarap tanpa mengerti apa makna, hasil, atau tujuan dari apa yang ia kerjakan. Makanya terkadang di tengah-tengah jalan ia kehilangan motivasi, malas, tahu-tahu deadline. Akhirnya ngebut tugas deadline, begadang, kejar deadline lagi, malas-malasan lagi, kejar deadline lagi. Itu terus alurnya berulang-ulang setiap ada garapan tugas. Akhirnya tak jarang timbullah yang namanya stres dan burnout. Dan yang ketiga, cara mengeksekusi. Sibuk itu kerja keras, dan produktif itu kerja keras dan kerja cerdas. Yang lebih ditekankan di sini adalah efisiensinya, karena beda antara efektif dan efisien. Efektif itu sesuai dengan alur, tepat guna, sesuai dengan tata cara, itu efektif. Kalau efisien itu sesuai dengan alur, sesuai dengan tata cara, tapi lebih menghemat sumber daya yang berupa waktu, tenaga, materi, atau uang, dan lain-lain. Intinya lebih menghemat kalau efisien. Jadi sibuk itu karena tidak memiliki sistem kerja, fokus, tujuan, prioritas, serta perencanaan yang terarah dan terukur. Sehingga biasanya orang sibuk tuh nggak tahu nih yang mana kerjaan yang kalau digarap itu memiliki hasil atau output yang maksimal. Jadinya nggak tahu yang mana yang harus diutamakan, yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang harus didelegasikan, yang mana yang harus ditinggalkan. Jadinya ya digado-gado aja tuh, digarap semuanya tanpa ada alur atau sistem kerja yang jelas. Jadinya seperti yang kita bilang tadi, tak jarang timbul yang namanya stres dan burnout, karena kita harus tahu gitu loh batasan kita tuh sampai mana. Nggak bisa dong kita kerjain semua. Otak kita cuma satu, mata kita cuma dua, tangan kita cuma dua. Kalau misal kita punya otak lebih dari satu, tangan lebih banyak, mungkin kita bisa mengerjakan kerjaan yang
lebih banyak dan lebih nggak ngotak gitu. Dan kalau produktif, karena memiliki sistem kerja, fokus, perencanaan, prioritas, dan tujuan yang jelas dan terarah, jadinya mereka tahu yang mana yang mereka prioritasin, yang mana yang mereka kerjakan hari ini, yang mana dikerjain besok, yang mana yang diserahin ke orang lain mungkin, yang mana yang ditinggalkan. Dengan kita bisa memilah pekerjaan yang paling banyak outputnya, paling maksimal hasilnya dengan yang paling minim, kita bisa memisahkan antara kerjaan yang tidak perlu dan yang perlu kita garap. Sehingga dengan mungkin waktu yang kita kerahkan untuk mengerjakan 2 task ini, 2 task yang mungkin kita kerjakan ini harus 6 jam, 3 jam, 3 jam. Nah kalau kita tahu ini nggak terlalu penting, kita bisa tinggalkan dan fokus ke sini, sehingga kita cuma butuh waktu 3 jam doang kan. Dengan kita bisa menyeleksi pekerjaan-pekerjaan kita, dan dengan sengaja karena kita sudah memilah, waktu, tenaga, pikiran kita yang kita kerahkan itu bisa lebih hemat, efisien, minimal, dengan output yang maksimal pastinya. So, kesimpulannya yang pertama, perjelas tujuan dan skala prioritasnya. Poinnya bisa membedakan antara yang tidak penting, dan urgent. Yang dibahas di teori matriks yang bisa lu akses di sini mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, perjelas sistem kerja. Mulai dari cara kita menerima pekerjaan. Kita tuh kalau bilang nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Jangan bilang iya padahal kita keberatan. Terus cara kita merencanakan, mengatur jadwal yang tepat, yang mana yang hari ini, yang mana yang besok, sampai eksekusi. Karena percuma direncanakan tapi nggak digarap, nggak dieksekusi. Yang ketiga, perjelas alur eksekusinya. Percuma kerja keras tapi nggak kerja cerdas. Capek, stress, burn out. Akhirnya kena merah. Karena memiliki workflow dan cara menghasilkan output atau hasil yang maksimal dengan sumber daya atau input yang lebih minimal, lebih hemat, lebih efisien, akan membuat kita mampu melipat gandakan waktu kita. Kita sepakat bahwa Elon Musk punya 24 jam dalam sehari. Begitupun juga dengan Bill Gates, Pak Jokowi, Ustadz Abdul Somad pun punya 24 jam dalam sehari. Tapi kerjaan yang orang kerjakan 3 jam, mampu mereka selesaikan dalam 30 menit. Kerjaan yang orang butuh 5-10 jam, bisa mereka kerjakan dalam 1-2 jam. 3 kata, produktif, efisiensi, lipat ganda. Produktivitas akan membuat efisiensi. Efisiensi membuat kita mampu melipat gandakan waktu. So, silahkan diulang lagi kalau misal golden point-nya belum tersampaikan dengan jelas. Kalau mendapatkan golden point, silahkan like, komen kalau ada masukan, dan share untuk membagikan golden point ini. Dan kalau lo mau melangkah bareng, silahkan di-subscribe. Gue Alva Rafiki dari Goldion, buka mata muhasabah, mari sama-sama melangkah.